Pemirsa, satu lagi tersangka muncikari prostitusi artis ditangkap polisi di Jakarta. Siapa lagi yang terjerat bisnis haram ini? Apakah pengusutannya sudah selesai? Dengan asas keadilan bagi yang terlibat, kami akan membahasnya bersama aktivis Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK, Ibu Ratna Batara Munti. Selamat sore, Bu Ratna. Selamat sore. Dan bergabung langsung dari Surabaya, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Selamat sore, Pak Frans. Sore pemirsa Yusri dimanapun berada. Sore, Pak Frans, sejauh ini bagaimana perkembangan pemeriksaan kasus dan seperti apa akhirnya satu DPO ini tertangkap, Pak? Ya, kita laporkan ya, dan kita sudah sampaikan ke semua media bahwa daftar pencarian orang terhadap bernama F yang tadinya sekarang sudah kita rilis bernama Fitria. Ini sudah kita dapatkan yang bersangkutan di Jakarta dan sekarang sudah berada di Surabaya. Tanggal 14 Januari 2019 yang bersangkutan kita lakukan penangkapan di Jakarta. Dan hari ini sudah berada di Surabaya dalam rangka pemeriksaan dan yang bersangkutan direncanakan akan kita lakukan penahanan. Sekarang memang masih berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Nah, untuk menentukan langkah-langkah yang akan kita kenakan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang ITE maupun juga sesuai dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 269 dan 506 tentang muncikari itu. Baik, nah, berdasarkan pemeriksaan dan fakta-fakta yang ada, Pak Frans, yang kita buka, ya ya, berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada, yang bersangkutan ini kita buka. Ya, silakan, Pak. Saya kalau menjelaskan jadi potong supaya nanti saya bisa dapat menerima informasi ini secara komprehensif ya. Jadi begini, bahwa apa yang kita dapatkan ini berdasarkan juga dari digital forensik yang ada, sehingga menyusur daripada F dan satu lagi yang masih DPO. Nah, kenapa sekarang ada yang kita lakukan penangkapan ini? Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa apa yang menjadi keterangan daripada S dan TN ini dan juga yang bersangkutan kita hubungkan dengan digital forensik yang sudah kita bangun, yang sudah kita buka 25% itu. Dan saat sekarang kita menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, ternyata memang Fitria atau F ini adalah bagian dari keempat daripada apa yang disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan, bahwa keempat-keempatnya ini adalah merupakan suatu jaringan yang terkoneksi satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan apa yang ada guna mencari pelanggan dan sekaligus juga barterisasi satu dengan yang lainnya. Apabila pelanggan satu menginginkan jasa dari seseorang yang tidak ada padanya, ini bisa dibarterkan dari yang lain atau didapatkan dari yang lain. Begitu. Oke, baik. Pak Frans, jika dilihat apa peran Fitria ini, Pak? Apakah setara dengan S dan TN atau di atasnya, Pak? Sama ya, setara mereka berempat ini. Tetapi ada satu yang masih kami tutupi lebih di atas daripada ketiganya yang sekarang sedang dalam pengejaran ini, karena memang ada hal yang perlu kami dalami guna mendapatkan bahwa ternyata memang ada beberapa hal yang terdistribusinya mereka ini perlu koordinasi, dan koordinasi ini didapatkan hanya dari W saja. Nah, W ini kita lakukan pengejaran sementara untuk kita dapatkan, karena kalau ini sudah ada ya beberapa hal yang kita angkat ke permukaan dalam rangka dengan satu tujuan ya, bahwa kita ingin supaya prostitusi online terbuka untuk semuanya sesuai dengan kesepakatan kemarin, tetapi dengan satu catatan bahwa ada sesuatu yang memang harus kita sembunyikan untuk kita publikasikan nantinya demi kepentingan juga informasi yang ada dan demi kepentingan penyidikan yang ada. Oke, jadi W ini memang kepala dari S, TN, dan F ini, Pak? Saya belum bisa mengatakan seperti itu karena saya tadi sudah sampaikan bahwa ada sesuatu yang harus kita tutupi, belum bisa kita publikasikan kepada publik dikarenakan memang peranan-peranan yang masih kita tutupi itu. Ada koordinasi antara satu dengan lainnya, kita katakan ya, ada
barterisasi dari satu dengan lainnya, kita katakan ya. Ada yang namanya saling tukar-menukar informasi dan transaksi, kita katakan ya. Tetapi ada satu koordinasi tingkat lain yang ternyata memang dilakukan. Nah, ini yang masih kita tutupi untuk kita lakukan pembukaan atau pengejaran terhadap W ini guna membuka tabir ini. Oke, Pak Frans, disebutkan bahwa artis Vanessa Angel ini menerima bayaran sebesar 80 juta. Namun ia hanya menerima sebesar 35. Apakah sisanya yang sekitar 45 juta itu dibagi-bagi kepada 4 orang ini atau bagaimana, Pak? Berita acara bunyi itu ya. Jadi berita acara akan berbicara apa yang terjadi antara mereka semuanya. Tetapi satu yang ingin saya sampaikan sebagai catatan saja, bahwa Vanessa Angel menyampaikan bahwa dia tidak terlibat, bahwa dia merasa terjebak, bahwa dia melakukan itu hanya kepentingan sebagai master seremoni saja. Kenyataannya bahwa digital forensik rekam jejak digitalnya tidak berbicara seperti itu. Aktifnya VA ini luar biasa, bahkan dilakukan di luar negeri juga aktif untuk melakukannya. Bukan hanya di kota Surabaya tetapi di Jakarta juga. Ada 15 transaksi yang kita catat dan akan berkembang lagi. Saya ulangi, sudah 15 transaksi yang kita catat dan akan berkembang lagi. Kami tidak membantah apa yang dilakukan terus yang disampaikan oleh VA, tetapi biarlah jejak rekam digitalnya nanti yang akan berbicara sesuai dengan digital forensik yang ada. Inilah fakta yang nyata, karena di situ ada jam, waktunya, kapan, apa yang dibicarakan, kemudian berlanjut kepada transaksi itu, kemana arah uangnya, dan di mana eksekusinya terbaca semua di sana. Ini nanti akan kita sampaikan. Baik, kita juga tersambung melalui sambungan satelit dengan pakar hukum pidana, Profesor Muzakir. Selamat sore, Prof. Muzakir. Selamat sore. Prof, kalau menurut Anda, untuk di kasus ini benarkah pelaku penyedia jasa, maksud kami penjual jasa dan pelanggan ini tidak bisa dijerat, Pak, dalam kasus prostitusi ini, Pak? Jadi ini menurut saya ingin jelaskan dalam konteks fenomena kasus di Surabaya ini menjadi sesuatu yang menarik yang perlu direinterpretasi kembali pasal-pasal yang terkait dengan masalah kesusilaan. Persoalannya begini, ini kalau kita lihat para pelakunya ini kan artis-artis gitu ya, yang diduga hampir semuanya artis begitu. Bahkan mungkin ada pelaku-pelaku yang lain yang punya sebut saja reputasi yang pekerjaan yang tetap gitu ya. Nah, ini apakah dia itu sebagai melacurkan diri, dalam tanda petik itu kalau terminologi bahasa hukum namanya melacurkan diri gitu. Atau dia itu melakukan satu perbuatan yang disebut mucikari itu berubah fungsi sebagai manajer gitu ya. Dalam hukum itu sesungguhnya kalau mucikari itu kan orang memberi pekerjaan seksual dan dia yang bekerja itu memperoleh upah dari mucikari yang bersangkutan. Jadi sebut saja itu begitu harga dan sebagainya itu diserahkan pada mucikari gitu ya. Tapi kalau di sini kalau kita lihat harga dan sebagainya banyak ditentukan oleh para pelaku perbuatan pelacuran ini gitu. Ini yang menjadi menarik perhatian saya bahwa kalau itu terjadi seperti itu berarti kita harus merekonstruksi kembali konsep pemikiran dan sekaligus interpretasi terhadap pasal-pasal kesusilaan plus juga pasal mucikari dalam satu konteks ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin persoalkan tadi adalah apakah ini bisa dilakukan terhadap pembeli jasa atau pengguna jasa terhadap pelacuran para artis tadi gitu ya. Nah, ini menjadi menarik karena saya mencoba mengkaji terminologi yang dipakai. Kalau dalam bahasa hukum itu disebut sebagai namanya adalah pelacuran, itu terminologi ada di dalam kata-kata pelacuran dalam konteks ini gitu ya. Memang ada juga yang terminologi yang sering digunakan dalam bahasa penegakan hukum yang disebut WTS gitu ya, wanita tunasusila. Tapi yang terakhir itu ada yang disebut sebagai PSK atau pekerja seksual komersial gitu ya.
Nah, kalau itu menggunakan terminologi yang pertama, pelacuran misalnya begitu, kalau itu pelacuran berarti kalau itu melacurkan diri dan laki-lakinya juga ikut melacurkan diri, itu dua-duanya bisa di istilah bahasa yang populer disebut digaruk ya. Tapi kalau itu WTS itu lebih cenderung kepada perempuannya saja, karena yang tunasusila itu perempuan, lakinya itu tidak tunasusila. Nah, yang ketiga ini yang menjadi menarik, terminologi itu sekarang seolah-olah dijustifikasi, yakni dengan menggunakan pekerja seksual komersial ya. Nah, kalau orang itu menggunakan jasa seksual terhadap pekerja yang bersangkutan, berarti kan sah-sah saja gitu, jadi tidak bisa dihukum gitu ya. Karena apa? Karena dia adalah pekerja seksual komersial, dan itu masuk dalam ranah aturan-aturan hukum, terutama yang paling banyak itu Perda gitu ya. Jadi kalau menjangkau terhadap pengguna ini, menurut saya dalam bahasa hukumnya agak sulit untuk dimasukkan di situ, karena dia menggunakan jasa seksual gitu. Kalau menurut Prof, dalam kasus ini mana yang bisa digunakan, Prof? Jadi ini kalau terminologi ya itu tergantung nanti aparat penegak hukumnya. Kalau kita menggunakan terminologi dia pekerja seksual, itu aturan hukumnya itu adanya di Perda ya. Oke, Prof, kalau dalam menurut hukum pidana KUHP itu tidak ada terminologi PSK itu gitu. Oke, kalau menurut Anda jika memang penyewa jasa tidak bisa dihukum, berarti juga akan secara tidak langsung juga ikut menyuburkan praktek ini dong, dan cenderung tidak adil gitu. Ini jangan bicara keadilan terkait dengan persoalan hukum dan tidak dihukum gitu. Kan urusannya itu kan orang menjual jasa, itu yang menjadi pertanyaan pokok. Kita harus bersikap bahwa menjual jasa seperti itu adalah dilarang gitu ya. Oke, saya langsung ke... Dan itu dulu pernah diidekan ada yang namanya gratifikasi seksual, itu dilarang juga gitu ya. Jadi intinya bahwa kalau itu pekerja seksualnya atau pelacuran itu dan juga yang lain dilarang, maka semestinya terminologinya jangan pakai pekerja seksual komersial, cukup aja pelacuran. Kalau pelacuran berarti nanti kalau ada tindakan hukum itu dua-duanya bisa terjaring dalam konteks ini gitu. Oke, baik, saya ke Bu Ratna, tanggapannya Ibu. Ya, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa perempuan ya di dalam lingkaran prostitusi itu adalah pihak yang paling lemah ya, maksudnya pihak yang sebenarnya dalam posisi yang paling di bawah. Yang lainnya kan menikmati keuntungan ya. Apakah itu mucikarinya ya atau mereka yang menghubungkan, dan yang berkorban sebenarnya siapa? Kan perempuannya. Yang menyerahkan dirinya gitu kan, itu kan adalah perempuannya. Tapi yang menikmati kan banyak di luar si perempuannya itu sendiri gitu ya. Nah jadi saya kira kalau kita mau tadi apakah si perempuan ini korban, kan yang banyak dipertanyakan itu. Kita harus melihat ya, pertama jelas ya hukum itu tidak menempatkan perempuan ini yang sebagai prostitut ini bukan sebagai pelaku. Yang pelaku udah jelas di pasal tadi disebutkan 506 lah, 296 jelas. Pertama 506 itu mucikari ya. Tapi yang tadi bilang kalau misalnya dia nggak yang menentukan harganya, dia harusnya. Nah, kalau gitu kayak gimana? Nah itu kan kita bukan hanya pasal 506 yang disebut mucikari, tapi misalnya yang 296 itu jelas menjadikan mata pencarian mereka yang menghubungkan. Gitu. Jadi apapun misalnya harganya ditentukan oleh misalnya si perempuannya, tapi yang jelas yang kena itu adalah mereka yang menghubungkan, yang menjadikan itu pekerjaan, sehingga perempuan itu lalu dia katakanlah dimanfaatkan oleh si laki-laki yang menggunakan. Nah kalau kita melihat dia bagaimana dia sebagai korban ya. Pertama memang hukum itu lebih melindungi ya, lebih bukan menempatkan dia sebagai pelaku itu jelas. Itu pasti ada di latar belakang pemikirannya. Harusnya kita juga melihat ya, salah satunya adalah di dalam budaya yang di masyarakat patriarki, masyarakat kita yang jelas ya didominasi oleh kultur maskulinitas ya, di mana laki-laki yang lebih dominan, mereka yang punya kuasa, mereka punya uang. Di mana perempuan di dalam situasi itu? Mereka kan lebih sebagai objek dikomodifikasi gitu ya. Mbak Ratna, kalau dalam kasus ini adalah mohon maaf sang penjual jasa yang menentukan harga
Dan dari keterangan beberapa muncikari dan juga mantan muncikari disebutkan bahwa mereka yang meminta untuk dalam tanda kutip dijual gitu. Ya kita bisa status sebagai bilang saksi ada korban? juga orang yang meminta saya pengen bunuh diri, saya pengen dibunuh, misalnya seperti itu. Itu tidak bisa lalu kita lantas menegasikan, menghapuskan bahwa pada dasarnya dalam konteks makro ya, situasi budaya yang mengobjektifikasi perempuan, bahwa mereka bukan korban itu loh. Walaupun mereka yang meminta apa itu kan ya tidak berarti kita lalu menegasikan bahwa bagaimanapun pada dasarnya dialah yang diobjektifikasi. Dia jadikan objek seks di dalam situasi itu gitu. Nah, persoalannya kesadaran tentang masalah bahwa terkait dengan kebertubuhan, masalah bagaimana misalnya saya sebagai perempuan yang lebih harus menghargai misalnya dan tentang misalnya soal kedirian dan kebertubuhan dia, itu kan semua ada di dalam konstruksi nilai-nilai yang patriarki yang memang membuat perempuan itu nilai-nilai itu diperkenalkan, dibangun bahwa laki-laki lah yang bisa membeli, perempuan dibeli. Kan kita dikenalkan dengan nilai-nilai seperti itu. Misalnya dalam perkawinan ada institusi mahar. Itu apa maksudnya? Misalnya seperti itu. Ada kita budaya-budaya yang belis misalnya. Jadi kita diperkenalkan dengan tadi itu ya, hidup dalam budaya-budaya di mana perempuan itu mudah dijadikan sebagai objek. Dalam situasi itu ya memang wajar ada perempuan-perempuan yang memang kemudian merasa ya gue bisa dong mengobjektifikasikan dirinya misalnya gitu. Katakanlah dalam tanda kutip menjual. Tapi bagaimanapun dia dalam posisi relasi yang sangat tidak setara dengan laki-laki. Bayangkan dia harus menjadikan dirinya objek untuk mendapat uang. Laki-laki, dia dengan mudah dia punya uang, dia punya kuasa, dia bayar. Perempuan dia mendapatkan misalnya ketimpangan seksual. Lalu kita sekarang di dalam dunia situasi yang kita menyudutkan si perempuan. Kita harus lihat dong situasinya dengan benar-benar lebih kritis gitu. Oke, baik. Gitu. Kita lihat di sini Vanessa Angel sendiri berpotensi untuk ditingkatkan statusnya menjadi tersangka karena ia juga diduga terlibat sekaligus juga sebagai penyedia jasa atau menawarkan jasa prostitusi rekannya. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Ini Sore.